Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Intan Indigo. Mugi sedaya pinaringan rahayu, selamat sagung dumadi. Kali ini aku pengen ngebahas sesuatu yang masih hangat diperbincangkan sampai detik ini oleh pengguna kereta khususnya KRL, dan ini masih menjadi sebuah misteri yang belum terkuak apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya mereka alamin. Nah, aku pengen ngebahas lebih dalam saat ini. Kayak yang dialamin seseorang yang bernama Adi. Adi adalah seorang karyawan swasta yang bekerja di Jakarta. Adi tinggal di Bogor. Satu hari Adi di kantor banyak pekerjaan, terus disibukkan dengan berbagai urusan yang tidak biasanya. Dan saat itu juga diharuskan, karena banyaknya pekerjaan, diharuskan Adi pulang larut malam, dan itu tidak biasa terjadi. Adi mau pulang ke Bogor dari Jakarta dengan menggunakan KRL, dan Adi dari stasiun Manggarai. Di stasiun Manggarai sepi karena memang udah larut malam, dan Adi berusaha buat ngejar kereta terakhir di malam itu. Stasiun Manggarai, ya mungkin di antara kalian udah sering ngedengar cerita tentang kereta hantu, stasiun hantu, dan itu akrab dimulai dari stasiun Manggarai. Kenapa dari stasiun Manggarai terkenal atau dikenalnya dengan kereta hantu ataupun stasiun hantu? Dan aku pengen ngulas sedikit. Stasiun Manggarai ini adalah salah satu stasiun terbesar di kota Jakarta. Stasiun Manggarai mulai diresmikan pada tahun 1918 oleh Belanda, dan gaya bangunannya memang khas bangunan Belanda karena arsitektur yang bangun stasiun Manggarai itu adalah arsitektur Belanda. Dari gaya bangunannya pun udah membuat orang merinding karena identik bangunan Belanda itu pasti ada sesuatu mistisnya atau misterinya. Balik lagi ke Adi. Saat itu Adi nunggu kereta, dia keadaan capek, ngantuk, lelah yang teramat sangat. Nunggu kereta terakhir sampai akhirnya Adi sempat tertidur, terus dia kebangun gara-gara ada lampu dari kereta yang begitu terang. Terus dia akhirnya beranjak mau naik kereta, pengen segera pulang, tapi di saat mau naik kereta itu dia ngeliat di ujung gerbong kereta itu ada beberapa orang, tapi kok dia ngelihatnya nggak jelas gitu, hitam aja, bayangan hitam gitu. Terus di ujung gerbong dia sempat memperhatikan, tapi karena rasa lelahnya pengen segera naik kereta dan cepat pulang, dia naik kereta cuek dengan apa yang sebenarnya udah janggal. Dia naik ke kereta, di dalam kereta pun sepi. Dia masih tipenya Adi, karakternya sangat-sangat logis, dan dia orangnya lempeng, lurus-lurus aja gitu. Jadi nggak cepat menyimpulkan bahwa ini janggal ataupun mistis, nggak. Dia di dalam kereta cuman ada seorang bapak yang udah usianya rada tua. Si bapak ini ngelihat ke depan aja tanpa ngelihat ke Adi, cuman si bapak ini senyum-senyum ngelihat ke depan. Adi sempat heran kenapa si bapak ini pandangannya selalu ke depan, terus gak ada respon apa-apa ke dia gitu. Tapi saat di dalam kereta itu, karena rasa lelahnya, rasa kantuknya, dia bersandar, dia gak ada curiga atau apapun yang Adi alamin. Dia merasa mulai janggalnya, kenapa ini kereta kok nggak berhenti di stasiun, yang melaju cepet tapi nggak berhenti gitu. Sesekali dia merhatiin keluar, sampai mana ya, kok nggak berhenti. Terus si bapak yang tadi itu yang terlihat cuek, dingin itu nyaut,
ini kereta ekspres yang nggak bakalan berhenti di stasiun-stasiun, ini akan cepat sampai di tujuan gitu. Cuman si Adi nggak merespon yang terlalu gimana, karena dia ingin pulang, hanya itu aja yang dia pikirin. Terus sampai tiba di satu stasiun yang si bapak ini turun. Ini stasiun mana ya? Si Adi berpikiran ini sampai mana? Terus kok kayaknya kereta cepat tapi dia berasa lama. Terus habis itu dia mendekat ke pintu, si bapak ini turun. Ini stasiun yang nggak asing. Jadi Adi udah pernah melihat stasiun ini sebelumnya, tapi dia nggak tahu ini stasiun mana. Beberapa kali ngeliat, sampai di titik ini juga dia nggak tahu ini stasiun mana, tapi dia hafal bangunannya, bentuk-bentuk bangunannya dia hafal. Terus si bapak ini turun. Bapak ini ada 2 tangga di kanan sama kiri. Si bapak ini menaiki tangga, tapi hilang dalam pandangan. Setelah naik tangga gelap, Adi nggak bisa ngelihat lagi si bapak ini sosoknya ada di mana, hilang aja gitu. Terus Adi ngelihat secara detail bangunan stasiun ini yang udah beberapa kali dia lihat. Stasiunnya bergaya bangunan Belanda dengan cahaya redup, udah pasti nggak terang. Setelah tangga habis jadi gelap. Tangga kanan kiri hanya sampai di pandangan itu aja, gelap. Terus habis itu Adi lebih memperhatikan detailnya stasiun ini, karena dia nggak mau menyia-nyiakan momen dimana dia akan tahu, dia tuh pengen tahu ini tuh stasiun mana, karena berulang-ulang dia melihat tapi dia nggak tahu posisinya di mana. Terus dia ngelihat detail-detailnya. Nggak lama dari tangga itu ada beberapa sosok manusia, seperti manusia yang turun dari tangga. Lama-kelamaan kok banyak turun dari tangga, terus mendekat ke arah gerbong yang dia berdiri dengan pintu masih terbuka. Dan kalau boleh aku bilang, itu kereta berhenti cukup lama di stasiun itu udah nggak wajar. Beberapa sosok ini sampai mendekati gerbong yang Adi tempatin ini, itu memang bentukannya manusia, tapi dia nggak bisa ngelihat mukanya jelas. Jadi seperti siluet ataupun hologram, jadi nggak jelas mukanya, tapi dia bisa tahu ini kayak manusia, ini laki-laki, ini perempuan. Dan waktu mau mendekati gerbong, Adi mendadak ketakutan, mundur berapa langkah dan dia kembali ke tempat duduknya. Dia sangat ketakutan karena ini manusia tapi kok wajahnya nggak bisa dia lihat dengan jelas. Apa karena aku capek? Itu perasaan Adi. Tapi nggak gini juga, maksudnya capek tapi kok nggak bisa ngelihat jelas mukanya. Sampai akhirnya mereka masuk di gerbong yang sama, tempat dimana Adi berada, duduk di gerbong yang sama. Dan di saat itu juga dengan rasa takut, Adi sempat memperhatikan beberapa penumpang yang naik itu kok kayak yang sebelumnya. Jadi dingin, terus nggak ada suara apapun, hening, padahal rame tapi hening. Nah itu udah janggal. Terus si Adi tetap bertekad pengen segera sampai ke stasiun berikutnya. Dia pengen segera meninggalkan gerbong kereta itu. Setelah Adi turun di stasiun, dan saat dia turun, dia baru sadar, oh ini di Bogor, ternyata udah sampai Bogor. Dan gak lama dari situ handphonenya bunyi, dan ternyata istrinya telepon, panik, gelisah, bingung, karena si istrinya ini udah nyari, udah nungguin lama di stasiun Bogor, kok si suaminya ini nggak bisa dikontak, dan nggak biasanya jam 3 pagi baru sampai di stasiun Bogor, jam 3 pagi. Nah, selama aku cerita ini, itu kelihatan nggak fokus nggak sih? Kelihatan ngambang nggak? Karena ternyata
sekarang ini udah mau masuk jam 3 pagi, jam dimana jamnya mereka dimensi lain ini lebih aktif daripada manusia. Jadi aku ngerasa ngambang. Aku pengen, satu sisi aku pengen fokus cerita ke kalian, tapi setiap aku berusaha cerita, itu yang diceritakan itu hadir. Dan ini di jamnya mereka. Ini jamnya mereka di mana mereka lebih dominan daripada manusia. Mereka hadir. Jadi setiap aku menceritakan itu kayak mereka memperlihatkan, ini loh kita yang kamu lagi ceritain gitu. Nah, aku pengen balik lagi kenapa di Stasiun Manggarai. Jadi di Stasiun Manggarai itu selain bangunannya tua, bangunan peninggalan Belanda, karena lahannya luas, di Stasiun Manggarai itu memang difungsikan sebagai tempat penyimpanan gerbong atau lokomotif kereta tua yang udah nggak dipakai lagi, disimpan di Stasiun Manggarai. Nah, selain buat yang nyimpen yang lokomotif tua, ternyata di Stasiun Manggarai itu digunakan untuk menyimpan gerbong bekas kecelakaan juga, berbagai macam tragedi kecelakaan, termasuk tragedi Bintaro. Itu pun disimpan di Stasiun Manggarai. Dan saat kejadian tragedi Bintaro, ada kren kereta yang buat angkat gerbong saat kejadian tragedi Bintaro, itu pun disimpan di Stasiun Manggarai. Jadi gerbongnya tragedi Bintaro di situ, kerennya juga disimpan di situ. Dan memang pernah ada kejadian mistis di mana nggak ada kejadian apa-apa, kren kereta ini anjlok secara misterius. Itu pun pernah terjadi. Jadi kenapa bermula di Stasiun Manggarai? Kenapa harus di situ? Jadi kalau menurut aku ternyata memang sumbernya dari situ, memang awal mulanya dari situ. Kereta hantu, stasiun hantu. Kenapa disebut stasiun hantu, kereta hantu? Karena mereka ini semua nggak nyata, mereka ini semua hanya perwujudan. Atau kalau kalian pernah ngelihat film Transformer, itu bener-bener sedetail itu, sesempurna itu dimensi mereka, dimensi lain itu mengkloning sedemikian rupa sehingga kereta itu terlihat nyata, amat sangat nyata. Stasiun yang dilihat oleh Adi pun nyata, sedetail itu memang iya. Karena waktu aku baca ceritanya Adi, itu pun aku flashback, oh iya ternyata senyata ini kereta yang Adi lihat. Yang mungkin orang-orang alamin melihat kereta hantu ini ya senyata ini, benar-benar real kereta seperti KRL pada umumnya. Dan gerbong-gerbong tragedi Bintaro disimpan di Stasiun Manggarai itu menjadi sumber energi negatif karena residu memori, residual energi yang masih tersisa di gerbong-gerbong tua, gerbong-gerbong tragedi Bintaro itu masih ada, masih tersisa, dan itu menimbulkan energi negatif. Mereka berakhirnya dengan cara yang tragis, dengan cara yang mereka semua tidak menginginkan. Mereka masih tersisa di situ dan mereka mengkloning, dia menyerupai kereta, mereka menyerupai stasiun, dan itu semuanya gaib. Dan itu memang ada sampai detik ini, itu memang real. Itu sumbernya kalau dari aku memang dari situ, dari gerbong tragedi Bintaro yang masih ada di Stasiun Manggarai. Tapi ternyata nggak cuman itu aja. Di titik dimana antara Depok ke Bogor itu dulunya memang hutan, pepohonan, dan lagi-lagi hutan itu selalu ada penghuni yang dominan, penguasanya, penguasa hutan. Dan itu mereka juga sering sama dengan yang ada di Manggarai yang tragedi Bintaro. Mereka juga sering mewujudkan mereka sebagai kereta hantu ataupun stasiun hantu. Dan ini selalu berpindah.
stasiun hantu itu selalu berpindah, jadi kadang di kanan, kadang di kiri, kadang di titik A, B, C, dan seterusnya. Suka-suka mereka berpindah di mana aja, nggak selalu di satu titik. Ya itulah ulah mereka. Yang Depok ke Bogor itu ada sendiri walaupun sama, serupa. Dan dari Manggarai ke arah Depok itu sumbernya dari yang gerbong tua ada di Manggarai. Itu yang aku lihat. Dan buat kalian yang penasaran seperti apa sih stasiun yang disebut stasiun hantu, itu aku pengen coba memvisualkan seperti apa bentuknya stasiun hantu. Itu petugas perlintasan kereta yang dia jam 4 pagi, dia ngantuk, sama keadaan ngantuk, bertugas tapi ngantuk. Dia kaget gara-gara dengar sirine kereta api. Setelah ngelihat jam, loh jam 4 pagi kok ada sirine kereta, padahal di jadwal itu jam 5 pagi. Dia ngelongok ke luar, ternyata kereta lewat itu keadaan gelap. Dia jelas hitung ada 4 gerbong tanpa masinis dan gelap.